Hizbullah tak menyerah, roket-roket dari Lebanon hantam pangkalan militer Israel. Pejabat keamanan Israel mengkonfirmasi adanya roket-roket yang meluncur dari Lebanon menyerang pangkalan militer Israel Meron di perbatasan Lebanon dengan Palestina. Situs berita Ibrani 0404 mengutip pejabat keamanan di pangkalan militer melaporkan, pangkalan itu rusak, tetapi tidak ada kerusakan pada kemampuan deteksi udara. Kelangsungan fungsional pangkalan tetap terjaga. Laporan mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam pemboman yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata Hezbollah dari Lebanon tersebut. Pangkalan militer Meron dianggap sebagai stasiun kendali udara regional utara, Yaba 506, salah satu pangkalan strategis militer terpenting yang melaksanakan tugas mengelola semua operasi udara menuju Lebanon, Suriah, Turki, Siprus dan bagian utara Laut Mediterania. Pangkalannya terletak di puncak Gunung Jarmak, Gunung Meron, gunung tertinggi di Palestina, yang tingginya mencapai 1.205 meter, dan memanjang membentuk segitiga antara kota Safed, Beit Jin dan Harfis, dengan luas sekitar 161.000 meter. Tugas stasiun yang paling menonjol adalah mendeteksi dan mengidentifikasi upaya penyusupan wilayah udara, membuat gambaran situasi udara di negara tetangga, peringatan dini untuk kepentingan pertahanan udara, dan berbagai tugas operasional, seperti mengarahkan pesawat tempur. IDF tidak berani hadapi Hamas langsung, Israel bombardir Gaza membabi buta. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah meluncurkan kampanye militer bumi hangus di Gaza menyusul serangan lintas batas Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel Defense Forces, IDF, atau tentara Israel menghancurkan daerah padat pemukiman di Gaza, Palestina yang terkepung. Tentara Israel tidak berani saling berhadapan secara langsung dengan pasukan Hamas pejuang kemerdekaan Palestina. Maka Israel melakukan serangan bom yang terus-menerus, sembarangan dan membabi buta ke wilayah Gaza. Akibatnya, puluhan ribu warga sipil di Gaza wafat, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita yang tidak bersalah dan tidak memegang senjata. Bombardir yang dilakukan Israel mengubah wilayah padat pemukiman menjadi puing-puing bangunan. Dikutip dari laman TRT World, Rabu, 21 Agustus 2024, dijelaskan bahwa inti dari upaya Israel untuk memusnahkan Gaza dengan jumlah korban dari warga sipil yang mengejutkan adalah memang strategi Israel. Strategi itu berasal dari filosofi militer yang dikenal sebagai doktrin Dahya. Doktrin Dahya membuang setiap norma peperangan yang ditetapkan, kata para ahli dan analis. Dalam strategi ini, pasukan dengan sengaja menyerang infrastruktur sipil untuk memicu penderitaan di kalangan warga sipil. Inti dari doktrin Dahya Israel adalah gagasan untuk menyebabkan kerusakan daripada akurasi dalam pemilihan target, kata Aaron Bregman yang bertugas di tentara Israel selama 6 tahun dan sekarang menjadi dosen di King's College. Ia juga mantan asisten parlemen untuk Knesset.
Itulah sebabnya setidaknya 40% bom yang dijatuhkan pesawat Israel di Gaza adalah bom bodoh, kata Ahron Bregman kepada TRT World, mengacu pada alat peledak yang jatuh bebas yang tidak memiliki sistem kendali dan karenanya sangat tidak akurat. Ahron Bregman juga menjelaskan jumlah kematian warga sipil yang mengejutkan karena jumlahnya sangat banyak di Gaza, itu akibat Israel tidak memiliki niat nyata untuk melindungi warga sipil. Israel juga mencegah pengiriman bantuan kepada warga sipil yang terluka. Beberapa target telah diserang hanya karena dianggap sebagai target bernilai tinggi tanpa ada hubungan yang diperlukan dengan perang. Contohnya Israel menyerang Universitas Islam Gaza, gedung parlemen, gedung pengadilan, perpustakaan, dan rumah sakit. Israel bahkan menyerang ambulans. Ini adalah tingkat baru dari ketidakpedulian total Israel terhadap hukum humaniter internasional. Pangkalannya terletak di puncak Gunung Jarmak, Gunung Meron, gunung tertinggi di Palestina, yang tingginya mencapai 1.205 meter, dan memanjang membentuk segitiga antara kota Safed, Beit Jin dan Harfis, dengan luas sekitar 161.000 meter. Tugas stasiun yang paling menonjol adalah mendeteksi dan mengidentifikasi upaya penyusupan wilayah udara, membuat gambaran situasi udara di negara tetangga, peringatan dini untuk kepentingan pertahanan udara, dan berbagai tugas operasional, seperti mengarahkan pesawat tempur.